Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Jumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Septi Berprasli Lungsir, yang saat ini dalam proses mutasi dari Jemaat GPIB Immanuel Tempino menuju ke Jemaat GPIB Immanuel Kediri. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menghantar kita untuk merefleksikan dalam diri kita sepanjang satu hari yang boleh kita lakukan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sepanjang satu hari ini yang boleh kami lalui. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami nyatakan dan kerjakan dan nyatakan segala hal dalam hidup kami, baik dalam pribadi, keluarga, dan persekutuan. Berkatilah kami Tuhan, sehingga di malam hari ini kami kembali untuk merefleksikan dalam segala tanggung jawab yang boleh kami kerjakan, sehingga apapun itu kiranya menjadi berkat untuk kami terus menyatakan kesaksian-kesaksian dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, karena setiap kami sedia untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian pembacaan untuk kita bersama. Kisah Rasul pasal 22 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan mendengarkannya dan merenungkan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam perikop ini, Tuhan memanggil seseorang dalam satu panggilan yang memiliki dua tujuan, yakni diselamatkan dan menjadi alat keselamatannya. Saya mencoba untuk memberikan garis bawah pada ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kepadamu, saya ulangi ya, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Bangkitlah, pergilah ke Damsyik, maka di sana akan diberitahukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Tujuan panggilan ini tidak dapat dibalik urutannya dan tidak dapat pula dipisahkan. Bangkit dan pergilah, maka di sana engkau akan mendengar apa yang menjadi tugasmu. Setiap orang pernah mengalami perjumpaan yang seperti ini. Maksud saya, pengalaman Paulus ini setidaknya juga pernah ibu bapak saudara pernah rasakan. Mungkin berbeda, iya, tentunya pasti. Pengalaman spiritualitas seseorang tidak akan pernah sama dengan siapapun. Karena Tuhan punya cara untuk menyatakan kesaksiannya dalam diri kita yang pasti berbeda. Hari ini kita belajar dulu dari apa yang disampaikan oleh Paulus.
bahwa ada panggilan secara iman saat dia pernah mengalami kesaksian dalam hidupnya yang luar biasa. Background latar belakang Paulus yang membuat orang ragu apakah ia menjadi rasul yang benar di hadapan Tuhan. Pidato yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita pada malam hari ini, perdebatan yang luar biasa. Bahkan Paulus mencoba untuk menjelaskan siapa dirinya di hadapan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, tidak mudah orang menyampaikan background dirinya, pengalaman dirinya yang begitu pahit. Aku dulu pernah mengalami yang begini. Aku dulu pernah mengalami kejahatan yang luar biasa. Jangankan sama orang lain ya Ibu Bapak, pasangan hidup kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, sulit untuk kita menyampaikan itu. Sehingga mereka mungkin hanya mendengar dari orang lain. Mereka mendengar dari sesama. Dia dulu kan begini, dia dulu kan begitu, gitu. Sangat jarang sekali untuk kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan siapa sih saya kepada orang-orang yang kita kasihi. Saudara, malam hari ini Paulus menyampaikan itu. Sehingga dia bilang, pada waktu itu aku mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Karena aku pernah melakukan penganiayaan kepada orang-orang di Damsyik pada waktu itu. Pada orang-orang yang pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Paulus bilang, aku pun mungkin tidak suka dengan pengajaran-pengajaran dan perkembangan Injil dan kekristenan pada waktu itu yang sedang berkembang luar biasa. Sehingga dia bilang pada waktu itu perjalanan ke Damsyik menjadikan pengalaman iman yang luar biasa bagi Paulus. Saat itulah Allah memanggil dia. Dia bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Dia tidak terwujud, dia tidak terlihat, dia hanya mendengar suara. Teman-teman yang berjalan bersama-sama dengan Paulus pada waktu itu pun tidak pernah melihat, bahkan mendengar pun juga tidak. Jadi hanya Paulus yang mengalami perjumpaan itu. Sehingga dia bilang, apa yang harus kuperbuat Tuhan? Tuhan bilang, bangkitlah, pergilah ke Damsyik, maka di sana engkau akan mendengar apa yang ditugaskan kepadamu. Ibu bapak saudara, saya juga tidak tahu apakah bapak ibu juga pernah mengalami suara-suara yang mengingatkan kita. Ayo, aku mau berubah. Ayo, dengarkan suara-suara Tuhan yang mungkin kita nggak pernah tahu. Dia bisa melalui istri, dia bisa melalui suami, dia juga bisa melalui anak-anak. Setidaknya dia mengingatkan kita untuk jauh lebih baik. Setidaknya dia juga menegur kita untuk hidup lebih baik. Ibu bapak, saya mengajak kita untuk merefleksikan sepanjang satu hari ini. Sepanjang dari pagi hingga malam. Saya percaya pasti ada suara Tuhan yang juga mengingatkan saudara untuk melakukan yang baik. Apapun itu, sekecil itukah? Contoh, mungkin seorang anak menegur seorang ayahnya, "Pak, jangan merokok, nanti papa sakit." Sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya mau bilang, itu suara Tuhan yang juga mau mengubahkan kaum bapak yang mungkin punya kebiasaan bagi anaknya. Dia tahu jangan sampai orang tuanya sakit. Ibu yang diingatkan, istri yang mengingatkan, ataupun ada suara-suara yang lain yang mengingatkan saudara. Sederhana mungkin. Pak, berdoa dulu. Ma, berdoa dulu sebelum makan atau sebelum tidur. Itu suara Tuhan ibu bapak. Ya mungkin kadang kita bilang, tahu apa sih kamu? Ya. Ngerti apa sih kamu? Tidak. Tuhan bisa pakai banyak orang untuk mengingatkan saudara dan saya. Tuhan bisa pakai banyak orang untuk menegur. Panggilan suara itu yang pasti dia ingin mengubahkan hidupmu. Kalau Paulus mendengar suara Allah itu dan dia memberikan tugas, bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Malam hari ini juga
Ketika ibu bapak saudara mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, dia juga bilang, bangkitlah, jadikanlah dirimu alat berkat Tuhan. Jadilah berkat bagi setiap orang di sekelilingmu. Karena kesempatan untuk menjadi berkat itu tidak akan dapat diulang untuk kesekian kalinya. Kalau kita masih punya kesempatan melakukan yang baik, kenapa tidak? Jangan tunda kesempatan untuk melakukan yang baik. Ibu bapak saudara, saya percaya sungguh saudara pernah mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, bahkan sampai malam hari ini. Jika itu boleh terjadi dalam hidup bapak ibu saudara, mari jadikanlah kita alat berkat ketika kita sudah mendengar suara Allah dengan banyak cara. Jadikanlah diri kita berkat untuk esok hari, bahwa kita masih dipercayakan Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam segala perenungan dan refleksi. Suara Tuhan kita mendengar, suara Allah melalui siapa saja, dan jadikan kita alat berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, jika kami boleh mendengarkan suara-Mu melalui perenungan dan refleksi pada malam hari ini. Berkatilah kami, supaya kami menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan. Mungkin kami tidak mendengarkan suara itu, atau kami mengacuhkan suara itu, bahkan kami membiarkan suara itu berlalu begitu saja. Kami percaya cara Tuhan untuk menegur dan mengingatkan kami dengan banyak cara. Jika kami mendengar, berikanlah kami hati yang terbuka kepada Allah. Berikanlah kami hidup yang mau terbuka dengan Tuhan, supaya hidup kami juga ada dalam pembaharuan, supaya hidup kami juga ada dalam kesaksian-Mu dimanapun kami ada. Berkatilah malam hari ini, supaya kami tidur dengan refleksi hidup, bahwa ada banyak cara Tuhan mengingatkan kami, bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menegur kami. Jika kami boleh diingatkan, ajarlah kami untuk mendengar dan bangkit dalam pembaharuan hidup kami. Berkatilah keluarga kami, supaya mereka tidur dalam kenyamanan, dalam damai sejahtera Tuhan, diselimuti dengan kasih-Mu. Bahkan esok hari kami kembali dengan kekuatan yang baru, karena ada tugas yang Tuhan juga percayakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya damai, sejahtera, pertolongan dalam kuasa Roh Allah yang kudus akan senantiasa menyertai, memberkati dan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup pribadi, keluarga, dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Demikian Ibu Bapa, renungan Night Call kita pada kesempatan hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom.